Oke, assalamualaikum. Jadi cukup banyak juga yang nanyain tentang kamera ini, Sony A7, dan ya banyak banget yang nanyain tentang review dong Sony A7-nya di 2020, gimana, worth it atau enggak. Ya seperti biasa, sebelum mulai kita intro dulu aja. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, jadi Sony A7 ini adalah kamera lama sebenarnya. Kamera yang dirilis pada tahun 2014 kalau nggak salah ya, setahu gue. Dan ini adalah mirrorless full frame pertamanya Sony. Dan gue akan menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan dari kamera ini. Dan juga alasan gue pakai kamera ini sekarang ya. Di awal gue nge-YouTube gue pakai kamera Sony A5000. Dan sampai sekarang gue masih pakai kamera ini, dan gue udah review juga tentang kelebihan dan kekurangannya. Meskipun gue merasa kurang lengkap buat nge-review Sony A5000 ini, videonya ada di atas. Dan sekarang gue pengen ngebahas tentang Sony A7. Oke, Sony A7 ini untuk sekarang harganya masih berada di kisaran 13 juta ya, beserta 50 milinya. Jadi gue belum bisa sebut murah, dan gue juga nggak bisa sebut mahal, karena ini kamera yang udah nggak digunakan gitu ya. Banyak banget orang-orang yang ngomong ke gue dikala gue pengen beli kamera ini ya, jangan beli A7 lah, mendingan A6300, mendingan 6400 ya. Tapi gue tetap pilih kamera ini karena gue selalu pengen membuktikan bahwa dengan kamera dengan alat yang kurang disukai banyak orang, ya gue bisa bikin video juga gitu loh ujung-ujungnya. Hasil video dari kamera ini adalah film Dua Alam Lain, itu semuanya pakai kamera ini ya, Dua Alam Lain ya. Gue pakai Sony A7 ngetes dengan lensa 50 mili dan juga lensa wide-nya. Kenapa gue pilih kamera ini? Yang pertama adalah full frame. Buat lo yang belum ngerti apa itu full frame adalah perbedaan sensor ya. Dan kalau misalkan lo lihat di dalam sini, ada sensor yang gede banget dibandingin dengan kamera-kamera yang standar biasanya. Itu mungkin yang lo pegang misalkan seperti Canon EOS M50, Sony A5000, A6000, A6300, itu sensornya APS-C. Apa sih bedanya gitu? Sensor semakin gede, gambar yang kita ambil itu semakin luas. Misalkan sensor tuh ya yang lazim di kalangan videographer sekarang ya full frame, ada APS-C, ada Micro Four Thirds. Nah, itu adalah sensor-sensor yang ada pada umumnya. Tapi ada juga sensor yang lebih gede, yaitu medium format, dan itu jarang banget dipunyai sama orang-orang biasa gitu ya. Itu di kalangan sinema gitu mahal banget ya. Seperti film Avengers ya, itu sensornya gede banget. Jadi bagus. Nah, sekarang kenapa gue pilih kamera ini dibanding dengan A6300? Meskipun kamera A6300 udah cukup lama, dan ada juga A6400 yang fiturnya lebih gila, ada flip screen, pokoknya fitur-fitur keren dari kamera-kamera yang sekarang. Tapi kenapa gue pilih ini, yaitu full frame. Udah sesimpel itu gitu. Gue cuma pengen dapetin feel full frame. Nah, ini bedanya. 50 mili di APS-C itu sempit, tapi kalau lu pakai 50 mili di full frame itu luas banget. Lu bisa ngerasain dari video yang gue tayangin ini. Itu video udah ada channel gue, lu bisa tonton aja vlog pagar 4 kalau nggak salah ya. Dari video itu gue pakai Sony A7, ada juga yang pakai 5000 ya. Jadi yang gue pengen dari kamera ini yaitu feel full frame-nya. Dan apa bedanya nih, ada Sony A7, ada A7R, ada A7S. Apa itu bedanya? Kalau A7 ini lebih ke dua-duanya gitu. Jadi diseimbangin buat video juga foto ya. Kalau A7R itu dia lebih ke resolusi, makanya buat foto itu bagus banget. Dan buat video ada kelemahannya, yaitu moir dan juga pixel binning. Kalau di A7S yaitu sensitif ya, yang cahayanya rendah gitu buat low light. Dan A7S itu baru cuma 2 seri.
A7R udah ada 4 sekarang ya, dan A7 ini udah ada 3. Dan banyak banget yang nyaranin gue untuk pakai A7 III gitu ya. Duitnya gak ada boy gitu ya. Nah gue pilih A7 ini dengan harga 13 juta. Gue beli di akhir 2019. Ya menurut gue buat workflow gue sendiri ribet sih. Ya jadi kalau misalkan dibilang ini worth it atau enggak, tidak seperti A5000 yang gue bisa bilang itu worth it. Karena apa? Karena harganya murah, pun fiturnya ketinggalan tapi masih bisa dipakai. Gue sekarang masih pakai A5000 nih buat ngerekam video ini. Tapi itu murah ya, 3,5 juta atau 4 juta lo bisa dapat kamera itu. Tapi untuk kamera ini 13 juta boy. Ya, sama lensa 50 mm ataupun lensa 2470 itu 13 juta, dan untuk banyak orang mungkin tidak worth it karena penggunaannya sulit. Kamera ini nggak ada S-Log. S-Log itu apa? S-Log itu adalah flat, mode flat buat video biar color gradingnya enak, dan di sini nggak ada. Biasanya gue cuma ngakalin pakai kontras dan saturation yang diturunin. Di kamera ini low lightnya juga ampas ya, gak bagus banget amat. Kenapa gue ambil ini? Karena gue sering banget syuting pakai lighting, jadi bukan masalah besar bagi gue. Ya, dan autofocus pada saat video itu jelek banget ya di kamera A7 ini. Jadi kalau lu yang orangnya auto banget gitu ya, mungkin lu nggak bakal suka sama kamera A7 ini. Ya kelemahan yang gue dapat buat gue sendiri ya cuma itu aja. Dan kalau misalkan lu punya kelemahan lain di kamera A7 ini, lu bisa tulis aja di komentar. Dan kelebihannya kenapa gue ambil kamera ini adalah pertama full frame ya. Jadi itu full frame itu feelnya beda. Pokoknya lu jangan sampai punya statement bahwa oh ya udah berarti kalau misalkan di APS-C kalau full frame 50 mili berarti di APS-C 30 mili atau 35 mili. Salah. Meskipun ruang yang lu dapat segini sama gitu ya dengan lensa yang berbeda, tapi feel yang didapetin beda karena ya dia full frame gitu loh. Udahlah pokoknya lu pakai 50 mili di kamera A6000 dibanding 85 mili di kamera ini beda pokoknya. Meskipun ruang lingkup yang lu dapat sama. Ya intinya pertama kelebihan yang gue ambil yaitu full frame. Kelebihan yang lain adalah input headphone jack ya. Jadi di kamera A6300 itu nggak ada input buat headphone ya. A6400 pun kalau nggak salah nggak ada ya. Kalau misalkan lu pakai A7 ini, lu bisa pakai microphone di sini dan lu bisa controlling audionya pakai headset atau headphone ya. Jadi lu masih bisa denger apa yang lu tangkap saat lu nge-shoot gitu. Jadi pas gue syuting 2 alam lain pun gue ngontrol semua audio yang ditangkap pakai kamera ini. Jadi kalau misalkan lu pakai A6300 ya itu susah sih buat ngontrol audionya ya. Nah jadi nggak banyak kelebihan sih di sini, lebih banyak kekurangannya. Tapi kenapa gue pilih kamera ini? Gue tidak banyak menggunakan autofocus ketika menggunakan kamera ini. Jadi gue nggak butuh autofocus. Gue nggak terlalu banyak menggunakan S-Log. Sebenarnya kalau ada gue pakai, cuman kalau nggak ada pun nggak masalah karena gue bukan pekerja profesional, gue tidak bekerja di wedding, gue nggak kerja di PH, jadi gue di YouTube aja gitu loh. Mau salah edit pun bungkus YouTube man. Ya gitu aja sih, nggak ada kelebihan lain yang gue ambil. Cuma karena full frame-nya ini, feel-nya itu ya keren lah. Lu misalkan nge-shoot siang-siang pakai A7S2 yang harganya edan pisan gitu ya, lensa yang sama, misalkan lu pakai kamera ini juga ya feelnya sama aja gitu. Ruang lingkup yang didapat meskipun pakai 50 mili ya sama aja. Cuman dari fitur-fitur yang kecil-kecilnya kayak low light yang kayak gitu-gitu di sini nggak ada. Yang gue pengen dapetin cuma feel full frame itu sendiri. Jadi buat gue sendiri kamera ini worth it aja sih, gue beli seharga 13 juta gitu ya. Tapi kalau buat lu semua mungkin kalau menurut gue ini tidak worth it. Mungkin kalau buat lu yang belum beli, lu bisa coba aja di teman lu atau di rentalan dimanapun. Jadi kalau buat kamera ini belum gue bisa bilang worth it karena ya penggunaannya sangat susah ya. Jadi kamera utama gue masih tetap Sony A5000 sampai sekarang. Buat nge-YouTube pun ini paling gue bikin film, buat fotografi. Nah kelebihan lainnya adalah fotografi pakai full frame ini jos ya. Jadi kalau misalkan lu pakai kamera A6300 atau A6000 atau ya APS-C apapun, pakai lensa apapun, feelnya tetap aja sempit kalau menurut gua ya. Jadi kalau pakai full frame ini lu bawa 50 mili pun pokoknya foto terakhir gua di Instagram ya yang ngeblur bokeh itu diambil pakai kamera ini. Lensa 50 milinya tuh asik banget sih buat fotografi. Dan buat foto pun ini autofokusnya asik sih. Yang gak asik ya cuma buat video gitu. Jadi gak terus-terusan autofokus. Dan kalau pengen autofokus yang bagus,
Sony A7R itu bagus banget buat foto, eye tracknya bagus. Kalau untuk seri A7-nya yaitu A73 bodinya doang 25 juta, eye tracknya bagus ya, bisa foto, bisa video, bagus. Dan kalau lu lebih fokus ke video ya profesional, pilih A7S. Sekarang A7S pun murah kalau nggak salah ya. Jadi itu tadi, kalau menurut gue ini belum worth it buat lu yang sengaja pengen kamera ini di 2020. Tapi kalau workflow lu seperti gue, hanya YouTuber biasa, YouTuber reaction yang kadang iseng-iseng bikin film dan ya manual focusing, lu pakai ini boleh sih. Dan nggak ada image stabilization, itu termasuk kekurangan juga menurut gue. Jadi kalau misalkan lu motret dengan tremor gini ya bakal gerak gitu loh. Makanya gue saranin kalau misalkan bikin video pakai ini, pakai gimbal ya, kayak stabilizer ya, entah itu Steadicam atau gimbal. Oke, untuk fitur-fitur umumnya yang ada di kamera ini yaitu recording 1080p maksimal, terus 60 fps maksimal ya, nggak bisa 120, nggak kayak A6300 bisa 120. Kalau ini nggak bisa 120 fps, tapi 60 fps bisa. Dan ya maksud gue lebih ke foto juga sih, orang yang nggak terlalu video centric gitu ya. Ya gue mikirin jiwa foto gue juga gitu, meskipun nggak jago-jago banget ya. Oke, so segitu aja video kali ini mengenai review A7. Semoga bisa membantu lu ya. Kalau menurut gue ini belum worth it sih kalau lu pengen beli ya. Jadi mending nabung dulu aja. Kalau pengen beli yang lebih bagus A73 sih. Buat lu yang pengen yang gampang-gampang, mending A6400 sih. Udah itu parah sih fiturnya ya. Ada flip screen, low lightnya bagus ya. Udahlah itu aja ya kalau pengen yang gampang-gampang. Cuman kalau pengen yang sulit ya kayak gua, kalau ada yang sulit kenapa dipermudah gitu, pilih A7 dengan harga 13 juta ya. Dari tadi gue bilang segitu aja video kali ini, semoga bisa membantu dan bermanfaat buat semua. Sorry banget kalau ada yang salah, and see you next day. Dah.